Kawan, setiap orang memang sudah dibekali masing-masing kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang punya banyak uang namun tidak memiliki ketenangan batin. Ada orang yang susah namun memiliki ketenangan dan kebahagiaan. Ada orang yang sudah lama menikah namun belum memiliki keturunan tetapi hartanya banyak. Ada juga orang yang baru menikah, sudah memiliki keturunan, namun susah untuk memenuhi kebutuhan seharinya. Ada orang memiliki jabatan yang tinggi, namun tidak memiliki waktu dan jauh dari keluarga. Dan ada orang yang kerja seadanya, namun banyak waktu dan dekat dari keluarganya. Jadi kawan, tidak adil jika kamu baru saja melihat seseorang memposting kebahagiaannya di sosial media, langsung kamu berkata, kenapa saya tidak seberuntung dia? Berhentilah terus-terusan membandingkan kehidupanmu dengan orang lain. Karena jika itu kamu lakukan, maka tidak ada habisnya dan ujung-ujungnya hanya membuat dirimu tidak maksimal dalam berusaha. Selalu saja akan muncul di benakmu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, sedangkan saya tidak. Kawan, bisa jadi orang yang kamu lihat itu sebenarnya dia juga mau seperti dirimu. Banyak hal yang tidak bisa kamu samakan dirimu dengan orang lain. Sadari kelebihan dan kemampuan yang kamu miliki untuk kamu pergunakan semaksimal mungkin. Fokus saja sama dirimu, maka yakinlah kamu akan bersyukur dengan setiap pemberian Tuhan terhadapmu. Alangkah lebih baiknya ketika kamu bisa membantu kesusahan-kesusahan orang lain. Ada kisah di mana di tengah hutan ada sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang ibu dan anak yang masih terbilang kecil atau usianya masih cukup muda. Pada suatu hari, anak dari ibu tersebut ketika ia tengah asyik bermain, tiba-tiba perhatiannya teralihkan dengan seekor rusa di luar rumahnya. Rusa tersebut pun seolah mendekatinya lalu dengan tampak sengaja memasukkan tanduknya ke dalam baju anak itu sampai badannya terangkat. Anak tersebut pun ketakutan dan berteriak sambil menangis sampai ibunya mendengar tangisan anak itu. Ibu pun bergegas melihat kejadian itu, namun sang rusa sudah berlari kencang masuk ke dalam hutan sambil membawa anak tersebut di tanduknya. Ibu pun panik dan mengejarnya ke dalam hutan, namun setelah masuk hutan, ibu mendapati anaknya baik-baik saja dan tengah bermain seperti biasanya. Setelah menemukan anaknya, ibu pun langsung menggendong anaknya menuju pulang ke rumahnya. Namun tidak diduga, ibu kaget sejadi-jadinya karena rumah mereka sudah tertimpa oleh pohon besar yang seolah kejadian itu diketahui oleh sang rusa. Lalu ibu mengingat kejadian bertahun-tahun lalu. Dia pernah menyelamatkan anak rusa yang terjerat dari pemburu dengan menutupi kain pada sekujur tubuh anak rusa sampai pemburu itu pergi. Setelah ibu pastikan pemburu tersebut sudah pergi, dia lalu mengambil kembali kainnya lalu melepaskan anak rusa tersebut. Dan ternyata rusa yang menarik anaknya ke dalam hutan adalah rusa yang pernah dia selamatkan, seakan rusa tersebut membalas kebaikan yang pernah ibu itu lakukan. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada anaknya, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun itu, kelak tetap akan berbalik pada kita. Dari cerita kecil tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika bukan kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Terima kasih.